Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai definisi sampai kepada pendekatan penelitian. Tanpa berlama-lama kita akan membahas uh, definisi penelitian menurut para sosiolog ya. Menurut Marzuki, penelitian adalah suatu usaha untuk mengumpulkan, mencari, dan menganalisis fakta-fakta mengenai suatu masalah. Artinya dalam penelitian juga kita harus menganalisis fakta-fakta. Menganalisis fakta-fakta itu artinya kita harus mengkomparasi gitu ya, membandingkan fakta itu menurut sumber-sumbernya. Gitu ya. Misalkan kita secara sederhana kita membaca berita, kita baca berita itu biasanya dari detik.com misalkan ya, platformnya atau misalkan sumbernya begitu ya. Lalu kita cari lebih dalam lagi berita tersebut misalkan tentang banjir atau kemiskinan atau korupsi, itu di sumber yang lain misalkan dari Viva News atau misalkan dari Kumparan dan sebagainya, untuk membuktikan bahwa kejadian itu nyata, kejadian itu benar-benar terjadi. Itu yang disebut sebagai analisis. Kita nggak mudah percaya terhadap uh, peristiwa yang sudah diberitakan oleh salah satu sumber begitu. Lalu ada lagi menurut Supranto, penelitian adalah kegiatan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis. Ya. Penelitian itu dianggap sebagai hal yang harus dilakukan secara sabar, berarti tidak tergesa-gesa, begitu ya. Hati-hati itu berarti teliti, begitu ya. Tidak melewatkan hal yang penting yang sudah disampaikan oleh informan atau narasumber. Dan juga harus sistematis, harus diurutkan dari hal yang sederhana ke hal yang lebih kompleks. Artinya sistematis itu berarti penelitian diawali dengan kegiatan observasi, mengamati dulu lingkungan, mengenalkan diri, mengenali ya mungkin ya, mengenali situasi dan kondisi di tempat penelitian begitu ya. Lalu hal yang kompleks itu berarti kita membuat hasil karya dari penelitian itu ya. Artinya hasil karya itu kita sebut sebagai makalah. Itu yang hal yang kompleksnya begitu ya. Kita mengurutkan, sekali lagi sistematis itu berarti mengurutkan dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks ya. Oke, kita lanjut lagi ke definisi secara umum atau kesimpulan dari kedua ahli tadi ya mengenai penelitian. Jadi penelitian itu adalah suatu kegiatan ilmiah yang menggunakan metode logis begitu ya dan sistematis untuk menguji atau satu atau beberapa hipotesis terhadap satu atau beberapa masalah di dalam dunia empiris melalui pengumpulan data atau collecting begitu ya. Logis itu berarti peristiwa yang kita amati itu harus punya hubungan kausalitas, harus punya hubungan sebab akibat. Berarti kalau misalkan kita bicara tentang kemiskinan, kemiskinan itu harus dicari tahu ya penyebabnya apa. Itu disebut sebagai logis begitu. Terus ada lagi sistematis ya. Sistematis itu berarti penelitian itu tadi sudah kita bahas ya, diurutkan dari kegiatan yang sederhana ke hal yang kompleks begitu ya. Lalu penelitian juga uh, tujuannya itu untuk menguji satu atau beberapa hipotesis. Hipotesis itu berarti uh, semacam dugaan sementara, ya dugaan yang dimiliki oleh orang-orang terhadap peristiwa peristiwa atau masalah sosial, misalkan HIV/AIDS ya, semula atau misalkan hingga saat ini dianggap oleh masyarakat itu sebagai penyakit azab begitu ya. Atau misalkan penyakit yang mudah menular, padahal setelah kita teliti ya ternyata HIV dan AIDS itu adalah penyakit yang memang walaupun memang berkaitan dengan penyimpangan begitu ya, karena pergaulan bebas begitu, ternyata tidak mudah menular begitu ya. Itu berarti yang kita sebut hipotesis itu adalah dugaan yang tidak berdasarkan penelitian. Hipotesis itu adalah suatu hal yang sifatnya itu pemikiran atau dugaan
penelitian gitu ya, sebelum penelitian, anggapan sebelum penelitian begitu ya, belum dibuktikan begitu ya. Lalu ada lagi jadi penelitian itu harus dikaitkan dengan dunia empiris ya. Penelitian juga berkaitan dengan masalah yang ada di dalam dunia empiris. Itu maksudnya penelitian itu harus membicarakan tentang hal-hal yang sifatnya nyata begitu, yang bisa kita lihat, kita bisa dengar, kita bisa rasakan gitu ya. Dan tidak sifatnya itu fiktif atau karangan gitu ya. Artinya kita meneliti kemiskinan, ternyata kemiskinan bisa kita lihat ya dalam 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 kehidupan sehari-hari. Berarti uh, yang kita sebut sebagai dunia empiris begitu ya. Lalu kita melihat fenomena korupsi bisa kita lihat, kita bisa amati, berarti termasuk ke dalam fenomena yang sifatnya dunia empiris begitu ya. Bisa kita lihat, kita bisa rasakan dan kita bisa dengar, itu adalah dunia empiris begitu. Dan juga kegiatan penelitian juga berkaitan dengan data collecting atau pengumpulan data ya. Artinya seperti yang dimaksud oleh Marzuki di awal gitu ya. Penelitian itu adalah proses mengumpulkan dan menganalisis fakta-fakta. Itu bisa kita sebut sebagai data collecting gitu ya. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai kegunaan penelitian ya. Yang pertama ada memperkuat ilmu pengetahuan, dan yang kedua adalah mengembangkan dan membina ilmu pengetahuan. Jadi artinya penelitian itu bisa uh, membuat pengetahuan-pengetahuan atau misalkan teori-teori yang sudah ada begitu ya, menjadi lebih relevan, lebih cocok untuk membahas kejadian atau peristiwa masa kini. Itu yang disebut sebagai memperkuat dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Begitu. Ya, jadi lebih cocok untuk membahas hal-hal sekarang begitu ya. Penelitian itu membuat pengetahuan yang kita dapatkan itu lebih bermanfaat untuk menyelesaikan masalah begitu. Masalah-masalah sekarang itu yang disebut sebagai kegunaan penelitian, memperkuat dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Oke, kalau misalkan sudah, kita akan lanjut lagi ke hakikat penelitian gitu ya. Hakikat penelitian itu adalah salah satunya ya, penelitian itu mempunyai tujuan tujuan yang mungkin sangat bermanfaat ya, yaitu mencari pengetahuan yang baru begitu ya. Artinya kita mendapat fakta-fakta atau kenyataan-kenyataan yang sebelumnya belum kita ketahui. Misalkan tentang tadi ya HIV/AIDS, bahwa HIV/AIDS itu ternyata bukan penyakit menular begitu ya. Yang awalnya kita anggap sebagai penyakit yang gampang menular. Atau misalkan kemiskinan itu tidak hanya diakibatkan oleh ternyata tidak hanya dari rendahnya tingkat pendidikan begitu ya. Ternyata ada lagi yang melatar belakanginya, misalkan dari korupsi misalkan dan sebagainya. Itu namanya kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru gitu ya, pengetahuan-pengetahuan baru begitu. Dan juga penelitian juga punya tujuan atau punya hakikat begitu ya, bahwa penelitian itu punya apa ya, tujuan untuk memberikan solusi begitu ya terhadap masalah dalam kehidupan sosial. Artinya solusi ini berarti jalan keluar terhadap berbagai masalah yang diamati oleh kita terkait dengan masalah-masalah sosial, tidak hanya masalah pribadi begitu ya. Artinya kita dalam penelitian itu kita tidak hanya mendapat pengetahuan baru, ya kita juga dari pengetahuan baru itu kita gunakan sebagai dasar untuk memecahkan sebuah masalah begitu ya. Oke, lanjut lagi ya. Lalu dalam penelitian juga kita bisa uh, mendapatkan pola berpikir yang baru, cara berpikir yang baru, yang kita sebut sebagai penalaran, yang nanti kita akan bahas begitu ya. Dalam proses berpikir atau penalaran begitu ya, kita bisa kaitkan bahwa penalaran atau proses berpikir itu adalah sebuah pilar dari penelitian atau dasar dari penelitian. Bagaimana penalaran atau berpikir itu bisa bisa
kita gunakan atau kita pakai untuk penelitian, ada dua cara ya sebenarnya untuk kita melatih daya nalar kita atau berpikir kita gitu ya. Yang pertama adalah proses berpikir secara deduktif ya. Proses berpikir yang berawal dari hal-hal yang sifatnya umum ke hal yang lebih khusus atau kesimpulan khusus ya. Lalu ada lagi penalaran induktif ya. Metode pemikiran yang bertolak dari peristiwa khusus untuk menentukan hukum ini artinya kesimpulan ya. Kesimpulan umum. Metode berpikir yang bertolak dari peristiwa khusus untuk menentukan kesimpulan umum gitu ya. Jadi ini saling berkebalikan. Jadi kita akan contohkan apa itu deduktif dan induktif. Kalau deduktif ya, contohnya itu adalah misalkan kita mulai dari hal yang umum ya. P1, P2 berarti P1 itu pernyataan 1, P2 itu pernyataan 2 ya. P1 misalkan ya kita mulai dari yang umum, semua siswa laki-laki kelas 10-13 menyukai olahraga futsal. Lalu P2-nya, Reynold adalah salah satu siswa kelas 10-13. Berarti kesimpulannya Reynold menyukai futsal. Mungkin secara pemahaman mungkin kita bisa membuat deduktif atau berpikir secara deduktif, tapi kita lihat ya satu persatu ya syarat untuk berpikir secara deduktif itu apa saja. P1 ya, dalam deduktif itu kita bahas dulu dari P1. Semua siswa laki-laki itu menggambarkan subjek yang umum gitu ya. Subjek yang sifatnya itu menyeluruh. Kita harus tulis ya. Misalkan ditandai dengan kata semua, keseluruhan, hampir semua dan sebagainya, itu merupakan salah satu subjek subjek umum dari deduktif begitu. Lalu dalam P1 juga kita sematkan yang namanya karakteristik yang menggambarkan subjek umum ini ya, yaitu menyukai olahraga futsal. Terus kita akan membuat yang namanya P2 ya. Dalam P2 itu kita persempit lagi ya. Subjek umum ini yang tadinya atau semulanya itu adalah semua siswa laki-laki, kita bikin khusus ya, menjadi individu. Kita lambangkan dengan Reynold tadi ya. Reynold adalah salah satu siswa kelas 10-13. Jadi Reynold ini kita kaitkan dengan subjek umum ya, subjek yang sifatnya umum. Artinya menyatakan subjek kita yang namakan sebagai Reynold ini sebagai bagian dari subjek umum gitu ya. Subjek khusus dikaitkan atau dianggap bagian dari subjek umum gitu ya. Lalu kesimpulan ya. Kesimpulan itu berarti kita kaitkan Reynold ini dengan karakteristik yang ada di P1 begitu ya. Reynold menyukai futsal. Ya, jadi lebih singkat begitu ya. Jadi kesimpulannya itu semakin menyempit. Lalu ada lagi induktif ya. Induktif itu berarti kita bertolak dari hal-hal yang khusus. C1, C2, C3 itu merupakan perlambang dari ciri ya. Ciri-ciri khusus. Pertama, C1-nya itu adalah di Indonesia memiliki 2 musim. C2-nya itu adalah Malaysia memiliki 2 musim. C3-nya Singapura memiliki 2 musim. Kesimpulannya harusnya lebih umum ya. Beberapa negara Asia Tenggara beriklim tropis. Indonesia, Malaysia, dan Singapura itu bertempat atau sama-sama ada di wilayah Asia Tenggara. Ya. Nah, berarti kita bikin kesimpulan beberapa negara Asia Tenggara ini sudah merepresentasikan Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Lalu ciri-cirinya ketiga negara ini memiliki 2 musim. Kata ganti dari 2 musim itu adalah beriklim tropis. Berarti kesimpulan secara umumnya adalah beberapa negara Asia Tenggara beriklim tropis. Itu yang disebut sebagai cara berpikir secara induktif. Lalu ada lagi 3 syarat penelitian ya, ada sistematis, terencana, dan mengikuti prosedur ilmiah begitu ya. Sistematis ya berarti kita harus menyusun penelitian itu dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks yang sudah kita bahas awal begitu ya. Terus ada lagi terencana begitu ya. Terencana itu berarti penelitian itu harus
dipikirkan terlebih dahulu secara matang-matang ya, dan juga harus pertimbangkan berapa biaya dan tenaga yang harus dikeluarkan begitu ya, atau misalkan harus disengaja gitu ya, terencana itu berarti disengaja gitu ya, dan juga lain-lain begitu ya. Terus ada lagi penelitian juga harus punya syarat mengikuti prosedur ilmiah ya. Mengikuti prosedur ilmiah itu berarti harus sesuai dengan cara-cara yang sudah ditentukan melalui aturan dari karya tulis ilmiah gitu ya. Kita tahu bahwa makalah itu disusun dari pendahuluan dulu misalkan, atau misalkan berlanjut ke bab 2 tentang isi, yang ketiga misalkan tentang penutup dan sebagainya. Itu merupakan bagaimana penelitian itu harus mengikuti prosedur ilmiah, harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku ya. Terus ada lagi jenis-jenis penelitian, ada berdasarkan jenis data ya, tempat pelaksanaan, lalu ada berdasarkan taraf pemberian informasi, lalu yang selanjutnya eh, metode dan juga pendekatan atau jenis datanya. Kita mulai dari jenis datanya dulu ya. Jenis datanya itu berarti jenis penelitian yang didasarkan atau dikelompokkan menjadi dasar dan penelitian terapan. Eh, Penelitian dasar itu penelitian yang sifatnya itu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan ya, untuk uh, istilahnya memperbarui teori-teori yang sudah ada ya, agar cocok untuk memecahkan, bukan memecahkan ya, untuk membahas masalah-masalah terkini begitu ya, agar lebih relevan begitu. Kalau terapan itu lebih kepada bagaimana penelitian itu digunakan untuk memecahkan sebuah masalah begitu ya, atau memberikan solusi dari masalah-masalah sosial ya. Banyak ya, ada kesenjangan sosial, ada kemiskinan, masalah sosial itu ya, ada korupsi dan sebagainya. Dalam terapan itu berarti dicari solusinya begitu. Lalu ada lagi berdasarkan tempat pelaksanaannya, penelitian itu dibagi dua ya. Ada penelitian lapangan dan perpustakaan. Penelitian lapangan itu berarti penelitian dilakukan secara langsung gitu, di masyarakat. Lalu ada lagi penelitian perpustakaan ya, dilakukan dengan cara membaca banyak referensi melalui buku-buku, makalah-makalah atau skripsi. Itu namanya penelitian perpustakaan. Lalu ada lagi jenis penelitian berdasarkan taraf pemberian informasi. Ada penelitian eksploratif, ada penelitian deskriptif, ada penelitian eksplanasi. Kalau penelitian eksploratif itu penelitian yang menggali informasi-informasi yang masih fresh ya, atau baru. Artinya penelitian yang sebelumnya tidak pernah diteliti oleh peneliti yang lain begitu, atau orang lain begitu ya. Artinya masih benar-benar aktual, benar-benar baru, dan benar-benar yang masih belum dijamah oleh peneliti lain. Itu namanya penelitian eksploratif. Terus ada lagi penelitian deskriptif, penelitian yang penyajian datanya itu lebih menekankan ke aspek menggambarkan situasi dan kondisi ataupun proses terjadinya sesuatu. Misalkan kita dalam penelitian deskriptif itu berarti kita menggambarkan bagaimana proses terjadinya tawuran itu diawali dengan apa gitu ya, dan memakan korban jiwa berapa orang dan sebagainya. Itu berarti menggambarkan situasi berikut dengan prosesnya begitu. Lalu ada lagi yang ketiga, penelitian eksplanasi. Penelitian eksplanasi itu berarti penelitian yang lebih menekankan pada penyajian data yang sifatnya itu menjelaskan ya. Eksplanasi itu berarti explain dalam bahasa Inggris, itu artinya menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Kata mengapa berarti kita menjelaskan tentang sebab dari terjadinya sesuatu gitu. Ya, sebab terjadinya sesuatu, penelitian eksplanasi. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis penelitian berdasarkan metode ya. Ada historis. Kalau dalam metode itu ada historis, ada survei, ada eksperimen, observasi. Penelitian yang kita sebut sebagai historis berarti penelitian yang ada kaitannya dengan kondisi masyarakat masa lalu begitu ya.
Lalu ada lagi survei, berarti penelitian itu dilakukan dengan cara menyebarkan angket atau kuesioner atau kita membagikan selembaran yang isinya pertanyaan. Pertanyaannya itu sudah disediakan dengan jawaban-jawaban yang terbatas. Misalkan kalian isi kuesioner dari Google Form yang jawabannya itu sifatnya multiple choice, itu namanya survei. Multiple choice itu pilihan ganda ya. Lalu ada lagi eksperimen, berarti penelitian yang sifatnya itu merekayasa atau mengkondisikan. Misalkan kita wawancara terhadap beberapa narasumber, kita bedakan jenis pertanyaannya, apakah narasumber itu memberikan reaksi yang menyenangkan terhadap kita, itu namanya eksperimen. Kita kondisikan, kita buat beda gitu ya, satu dengan yang lainnya. Begitu. Itu namanya eksperimen. Lalu ada lagi observasi. Observasi itu berarti penelitian itu lebih menekankan pada aspek menggambarkan keadaan gitu ya. Karena diperoleh dari hasil pengamatan gitu ya, menggambarkan. Gitu. Lalu ada lagi penelitian itu dibagi menjadi berdasarkan pendekatannya atau jenis data. Ada kualitatif, ada kuantitatif. Kualitatif itu berarti pendekatannya dengan deskriptif gitu ya, dengan menjelaskan proses terjadinya sesuatu gitu ya. Atau dalam hal ini tidak bersifat eksak atau angka ya, atau statistik. Lain dengan kuantitatif. Kuantitatif itu hanya mementingkan penggunaan angka gitu ya. Yang tadi kita sebut dengan survei juga ada kaitannya dengan kuantitatif. Kita menyajikan datanya itu dengan cara menampilkan tabel, grafik, dan sebagainya. Artinya mementingkan jumlah data, begitu yang kita dapatkan. Beda dengan kualitatif ya. Kalau kualitatif itu lebih kepada kita memperdalam informasi. Walaupun narasumbernya cuma satu atau dua begitu ya, yang penting informasinya itu detail. Ya, begitu. Lalu ada beberapa hal lagi yang kita akan bahas ya. Pendekatan penelitian yang sudah terakhir kita bahas ya. Pendekatan penelitian itu adalah cara yang akan dipakai dalam melaksanakan penelitian. Gitu ya. Pendekatan penelitian itu kita anggap sebagai metode atau cara. Penentuan pendekatan sangat berpengaruh terhadap penentuan variabel atau objek penelitian, subjek penelitian, serta sumber perolehan data. Penelitian itu erat kaitannya dengan variabel, ya. Penentuan variabel. Nanti akan kita bahas di dalam penjelasan yang ditampilkan melalui tabel ya. Pendekatan penelitian kita bagi menjadi kuantitatif ya dan kualitatif. Dari aspek masalah yang diteliti, ya, penelitian kuantitatif itu lebih kepada penekanan beberapa variabel. Variabel itu kita anggap sebagai masalah sosialnya. Misalkan pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar siswa. Berarti variabelnya ada dua. Variabelnya itu yang pertama, masalah yang pertama kita anggap sebagai penggunaan gadget. Masalah yang keduanya itu adalah motivasi belajar. Berarti variabel itu adalah masalah sosial. Kualitatif ya, kualitatif itu berarti menggunakan hanya satu variabel. Misalkan uh, kita contohkan dengan judul penelitian pewarisan budaya batik dalam kehidupan pengrajin di wilayah atau di daerah Pauman Indramayu, misalkan seperti itu. Berarti masalahnya cuma satu ya, masalah pewarisan begitu. Lalu ada lagi berdasarkan aspek tujuannya begitu ya. Dalam kuantitatif ya, tujuannya itu hanya berkutat pada menguji teori atau fakta-fakta ya. Menguji teori atau fakta-fakta itu berarti apakah pengaruh gadget itu, kita balik lagi ke judul penelitiannya. Judul penelitiannya berarti apakah gadget itu bisa berpengaruh besar terhadap uh, rendahnya motivasi belajar begitu ya.
Nah, itu kan berarti kita uji gitu ya, fakta-faktanya gitu ya. Masalah satu dengan yang lainnya itu ada keterkaitan atau enggak gitu ya. Besar enggak pengaruhnya satu sama lain. Itu yang dijadikan tujuan dari kuantitatif. Lalu ada lagi yang kualitatif ya. Kualitatif itu berarti mengembangkan kepekaan konsep atau menggambarkan sebuah realitas yang sudah kita bahas tadi ya. Lebih ke arah deskriptif, menggambarkan situasi yang sifatnya itu real atau nyata begitu. Lalu ada lagi aspek objek yang diteliti antara kuantitatif dan kualitatif itu juga ada berbagai perbedaan. Yang pertama adalah terkait dengan penelitian kuantitatif yang dilihat itu adalah perilaku manusianya yang disajikan melalui data angka begitu. Misalkan bagaimana tanggapan mahasiswa terhadap uh, penyalahgunaan media sosial begitu ya. Ternyata banyak orang yang tidak setuju bahwa misalkan media sosial itu digunakan hanya pada hal-hal yang menyimpang. Berarti kan kita ukur melalui angka begitu ya. Itu ya. Jadi perilaku atau respon orang itu kita ukur begitu. Itu namanya kuantitatif. Kalau kualitatif itu berarti kita lebih fokus kepada proses kerjanya juga begitu ya. Bagaimana pewarisan batik itu atau misalkan pelestarian batik itu bisa uh, diterima oleh generasi muda, bagaimana caranya bisa bisa di apa ya bisa ditularkan ke generasi berikutnya, itu kan menggambarkan sebuah proses ya. Bagaimana itu berarti kita harus gambarkan secara proses. Pertanyaan seperti itu ya, bagaimana gitu ya. Artinya kita gambarkan pola belajarnya batik itu seperti apa ya, atau misalkan cara cara menenun atau cara membuat batik atau pola batik itu seperti apa, itu digambarkan melalui penelitian kualitatif begitu ya. Intinya itu menggambarkan. Lalu selanjutnya kita akan membaca atau kita akan simak bersama-sama ya aspek kualitatif dan kuantitatif itu berdasarkan sampelnya ya. Sampel itu berarti bagian dari populasi ya. Populasi itu keseluruhan masyarakat. Sampel itu berarti orang-orang yang kita ambil untuk bahan penelitian gitu ya. Dari kuantitatif itu jumlahnya besar ya. Orang yang diambil untuk sampel penelitian kuantitatif itu jumlahnya besar ya, bisa 10, bisa 20 misalkan, atau bahkan ratusan, karena yang diperoleh datanya itu melalui angka ya. Cuman menyebarkan pertanyaan saja begitu ya. Tidak bertanya secara mendalam. Jadi lebih singkat dan data yang masuk itu lebih banyak. Ya, sifatnya besar, memiliki kelompok kontrol yang dipilih secara random gitu ya. Sampelnya itu biasanya dipilih secara acak gitu ya, random itu ya. Dengan mempertimbangkan strata yang ada atau tingkatan yang ada. Misalkan melalui kelompok umur gitu ya. Umurnya berapa saja begitu ya, atau misalkan gendernya apa saja gitu ya, secara random, itu namanya strata. Lalu kualitatif, tidak menggunakan istilah sampel ya. Artinya kita lebih ke mengistilahkan narasumber itu dengan nama informan begitu ya. Informan ini jumlahnya sedikit kalau dalam kualitatif, hanya 2 orang atau sorry 3 orang atau 5 orang itu sudah cukup ya. Karena uh, karena sedikit itu ya datanya mendalam. Lalu ada lagi aspek metode pengumpulan data ya. Ada dalam kuantitatif itu ada angket, ada wawancara, ada observasi, ada checklist begitu ya. Kalau angket itu berarti kuesioner, kita membagikan selebaran yang isinya pertanyaan gitu ya. Lalu diisi dengan waktu yang singkat gitu ya. Wawancara tapi lebih ke wawancara yang tidak mendalam gitu ya. Tapi kalau misalkan kualitatif, ya, kualitatif itu wawancaranya mendalam, tapi wawancaranya juga sebelumnya itu sudah dilakukan tahap observasi juga ya sebelum wawancara begitu. Observasi berarti mengamati. Lalu ada lagi kuantitatif juga, ada aspek ya, selanjutnya juga ada aspek bentuk data ya. Data penyajiannya itu kalau kuantitatif itu lebih kepada angka ya, grafik gitu ya. Grafik itu yang misalkan kalian lihat
misalkan dalam papan informasi itu misalkan menyuguhkan yang namanya data yang eee, naik turun gitu ya sifatnya atau garis naik turun itu namanya grafik ya. Lalu ada tabel yang seperti ini gitu ya, yang saya tampilkan ini namanya tabel nih ya. Nah itu yang penyajian data yang sifatnya kuantitatif dan presentase ya. Lalu ada lagi kalau kualitatif itu penyajian datanya apa, bentuk data yang ditampilkan itu apa, yaitu adalah kata-kata, ya kalimat biasanya. Nggak banyak yang sifatnya itu tabel gitu, nggak ada atau jarang begitu ya. Terus ada lagi gambar begitu ya. Lalu manuskrip ya, replika dan sebagainya. Kalau manuskrip itu kayak misalkan eh, data-data kutipan-kutipan dari buku-buku karangan peneliti atau terdahulu gitu ya, peneliti terdahulu manuskrip itu ya. Atau penulis-penulis zaman dulu gitu namanya manuskrip gitu ya. Itu kutipan-kutipan lebih ke kutipan gitu ya. Lalu ada lagi aspek yang diteliti atau aspek yang kita bahas adalah sifatnya. Ya kalau kuantitatif itu sifatnya itu untuk membandingkan ya, komparatif itu membandingkan antara variabel satu dengan yang lainnya atau masalah satu dengan yang lainnya. Eh, Pengaruhnya besar atau tidak begitu. Tadi ya kita bandingkan antara gadget dengan motivasi belajar apakah pengaruhnya besar enggak gitu ya. Gadget itu terhadap motivasi belajar. Kita ukur berapa persen pengaruhnya. Itu namanya uh, sifat dari uh, penelitian kuantitatif. Lalu ada lagi kualitatif ya. Kualitatif itu lebih ke deskriptif ya. Deskriptif itu lebih kepada penyajian data yang kita sebut tadi ya, kalimat gitu ya. Lebih ke gambar atau kutipan begitu. Oke, sekian saja pembahasan tentang bab 2 gitu ya. Tentang penelitian dan juga uh, definisi sampai kepada pendekatan penelitian. Semoga bermanfaat bagi kalian yang bersiap-siap untuk menghadapi PSAT gitu ya. Semoga lancar begitu ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.